Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya Rizka Anjasari dengan NIM 8566-1545 akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji makanan, uji karbohidrat, uji lemak, dan dengan uji protein. Baik, untuk yang pertama yaitu uji karbohidrat. Tujuannya adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan juga untuk mengidentifikasi bahan makanan apa aja sih, serta jenis apa aja sih yang ada di dalamnya. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada piring, pipet, pisang, apel. Kemudian ada juga nasi. Kemudian ada juga telur rebus. Ada tahu putih, ada juga margarin, ada juga biskuit, tepung terigu. Kemudian gula pasir, kentang, kemudian dan kalium ionida atau bisa diganti dengan betadin. Tahap percobaan. Selanjutnya, di sini kami telah menyiapkan alat dan bahan yang akan kami gunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Kemudian diberikan 2-3 tetes larutan betadin pada setiap bahan makanan yang telah disediakan. Ya, tentunya pada margarin, gula pasir, pisang, apel, tepung terigu, kemudian kentang biskuit, kemudian juga tahu putih, kemudian juga nasi dan juga putih telur rebus. Setelah menunggu beberapa saat, makanan yang sudah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semakin pekat warnanya, maka semakin banyak mengandung karbohidrat pada makanan tersebut. Dari hasil uji karbohidrat yang telah kita lakukan, maka kita dapat simpulkan bahwa nasi itu, pisang, kentang, tepung terigu, dan biskuit adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu gula pasir, apel, margarin, tahu, dan putih telur. Selanjutnya adalah uji lemak. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring, kemudian ada pipet kertas coklat, kemudian ada lampu senter, ada juga lilin, sendok, kemiri, margarin, kemudian wortel dan seledri, biji jagung kering, dan singkong kering, kacang tanah, santan, minyak goreng, susu, dan air. Tahap percobaan. Langkah pertama yang akan kami lakukan dalam praktikum uji lemak adalah menyiapkan kertas coklat yang telah diberi nama atau diberi label sesuai dengan nama bahan makanan yang akan diuji. Kemudian bahan makanan yang telah disiapkan digosokkan atau diteteskan ke permukaan kertas coklat. Untuk margarin, kami melelehkannya terlebih dahulu menggunakan sendok dan lilin. Lalu meneteskan cairannya ke kertas coklat. Semua bahan diuji dengan cara digosok atau diteteskan ke kertas coklat hingga meninggalkan bekas. Setelah semua bahan diaplikasikan ke kertas, kami mendiamkannya selama kurang lebih 10 menit. Tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, hasilnya kita amati dengan bantuan cahaya dari senter. Jika bahan makanan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat, maka bahan tersebut dikategorikan mengandung lemak. Sebaliknya, jika tidak meninggalkan noda, maka bahan tersebut tidak mengandung lemak. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan makanan seperti kemiri, margarin, minyak, susu, santan, dan kacang tanah menunjukkan adanya noda transparan pada kertas coklat. Artinya, keenam bahan tersebut mengandung lemak. Sementara itu, pada bahan seledri, pepaya, air, singkong, jagung, juga wortel tidak meninggalkan noda pada kertas coklat. Sehingga bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan tidak mengandung lemak. Dari hasil uji lemak yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan makanan yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin,
santan, minyak goreng, susu, dan juga kacang tanah. Adapun makanan yang tidak mengandung lemak yaitu seledri, pepaya, air, singkong, jagung, dan juga wortel. Selanjutnya adalah uji protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring, pipet, lilin, alat, gelas cangkir, sendok, korek api, jepitan, jemuran kertas, label air, kapur air, gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam seledri, dan kangkung. Tahap percobaan. Nah, di sini kami telah menyiapkan bahan-bahan yang kami gunakan untuk uji protein. Langkah pertama, kami menyiapkan lilin sebagai sumber api. Kemudian, kami membakar selai bulu ayam di atas nyalanya lilin. Bulu ayam ini digunakan sebagai kontrol karena mengandung protein. Saat dibakar, setelah itu kami membakar bahan makanan satu persatu di atas api lilin. Jika bahan yang dibakar mengeluarkan aroma bau yang mirip dengan bau bulu ayam terbakar, berarti bahan tersebut mengandung protein. Pada bahan tepung terigu dan gula pasir, kami melakukan uji protein menggunakan larutan buret. Beberapa tetes buret diteteskan pada masing-masing bahan. Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu atau keunguan, itu menandakan bahwa bahan tersebut mengandung protein. Bisa kita amati pada bahan tepung setelah diteteskan. Sedangkan pada gula pasir warnanya tetap sama, artinya tepung terigu mengandung protein, sedangkan gula pasir tidak mengandung protein. Kesimpulan uji protein dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung protein yaitu putih telur, daging, ayam, tempe, tepung terigu, dan juga roti. Adapun makanan yang tidak mengandung protein yaitu gula pasir, kangkung, dan seledri. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.